Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di sini saya Arin Nur Rahma Fatmawati, NPM 19130210519 ingin menyampaikan sedikit materi tentang perumusan visi dan misi perusahaan. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan materi tersebut. Yang akan saya mulai dengan pengertian dari visi perusahaan. Di sini, visi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Lanjut, pengertian visi dan misi menurut para ahli. Menurut ahli Drucker tahun 2000, pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jeda berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan serta harapan pelanggannya. Sedangkan menurut Whelan, sebagaimana dikutip oleh Wibiosono 2006, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Oke, lanjut. Manfaat penetapan visi dan misi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, membantu memfokuskan sumber daya secara umum. Yang kedua, membantu memastikan bahwa organisasi tidak terlibat dalam konflik kepentingan pribadi. Yang ketiga, berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk mengalokasikan sumber daya organisasi. Yang keempat, berfungsi sebagai dasar pengembangan tujuan perusahaan. Lanjut. Hal-hal yang perlu ada dalam sebuah visi dan misi. Yang pertama adalah pelanggan, kedua produk, pasar, teknologi yang digunakan, komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan dan stabilitas. Ketujuh adalah konsep perusahaan, yang terakhir adalah komitmen terhadap stakeholdernya. Lanjut, cara untuk mengembangkan visi dan misi. Di sini ada beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah tujuan, landasan kuat untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah sasaran, apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Next adalah strategi, sebuah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut adalah kebijakan, sebuah metode atau rangkaian tindakan yang dipakai oleh manajemen untuk menuntun secara rutin bagi pengabdian keputusan. Yang terakhir, taktik atau sarana operasional bagi pelaksanaan semua strategi. Lanjut, cakupan pelaksanaan visi dan misi perusahaan. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmen pasar, mencakup mengidentifikasi karakteristik umum pasar, kebutuhan penting pasar, dan kekuatan pesaing yang ada. Yang kedua, konsep jasa mencakup upaya-upaya untuk menanamkan dalam pikiran konsumen, karyawan, pemegang saham, dan persepsi jasa itu sendiri. Ketiga, strategi operasi perlu dikembangkan dengan tidak mengabaikan peran operasi, keuangan, ataupun pemasaran. Yang keempat, sistem penyajian jasa harus dibangun dengan memperjelas peran orang ataupun karyawan versus teknologi, layout dan prosedur yang harus digunakan dalam menyajikan jasa. Oke, lanjut ya teman-teman. Dalam merumuskan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut. Yang pertama adalah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, menyelaraskan kegiatan utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan efisien. Yang ketiga, memastikan misi perusahaan tidak bertentangan dengan internal dan eksternal dari perusahaan. Yang harus didalami lagi dari materi ini, hal-hal yang perlu dihindari dalam merumuskan visi dan misi. Yang pertama adalah jangan terlalu luas.
Misal, perusahaan taksi merumuskan misinya sebagai perusahaan jasa transportasi yang mencakup darat, laut, dan udara. Jangan terlalu sempit. Hotel berbintang yang hanya merumuskan misinya sebagai penyedia jasa penginapan para tamunya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi saya tentang perumusan visi dan misi perusahaan.